Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa At-Takbir Channel yang dimuliakan Allah, senang rasanya bertemu kembali dengan Anda dimanapun berada. Dan pada kali ini Alhamdulillah kita bisa bahas kembali sesuatu yang viral di media sosial yang mungkin Anda semua sudah tahu. 2 hari yang lalu film Jejak Khilafah di Nusantara telah jadi viral di Twitter dan di seluruh sosial media. Bahkan sebelum filmnya diputar, itu telah menjadi trending topik tersendiri, menjadi antusiasme dari masyarakat Indonesia untuk melihat terbukti sesuai dengan apa yang disampaikan panitia film tersebut, sekitar 250.000 lebih masyarakat Indonesia antusiasme untuk mendaftar untuk melihat film itu. Dan pada hari hanya tentu saja akan banyak sekali, lebih dari 250.000 yang menyaksikan, karena di beberapa titik ya hampir banyak tempat itu melakukan nobar. Dan tentu saja film ini menarik untuk kita bahas karena begitu viralnya ya, hanya film dokumenter tapi bisa begitu viral dan antusiasme penonton yang begitu luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan meresensi film tersebut. Kita sudah bersama Ustadz Muhammad Andri Sunari. Beliau seorang pengamat politik yang nanti akan berbicara bersama kita, membincangkan film ini untuk kita gali lebih dalam. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa hadir di tempat kita. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Gimana kabarnya, Ustadz? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait viralnya film Jejak Khilafah di Nusantara ini, Ustadz ya. Yang pertama tentu saja kita akan membahas antusiasme penonton ini, Ustadz ya. Yang di saat pandemi COVID masih melanda kita ini ternyata banyak yang antusias untuk mendaftar ya. Jauh sebelum film ini ditayangkan ada sekitar 250.000 lebih ya penonton mendaftar. Nah, padahal kita ketahui film ini itu kan film dokumenter ya, bukan seperti film Hollywood box office yang memang ditunggu-tunggu orang dimanapun berada kan gitu. Tapi ini di masa pandemi, ketika orang mungkin haus hiburan, ternyata film dokumenter ini telah mampu menarik mereka untuk ingin melihat ya. Nah, ini kenapa Ustadz? Fenomena ini mungkin Ustadz bisa memberikan komennya ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya ada 3 hal dalam hal ini. Yang pertama bahwa tentu antusiasme tersebut tidak akan terjadi kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua, apabila kita perhatikan memang konten dan juga kualitas filmnya sendiri itu bagus ya. Saya acungi 2 jempol untuk panitia dan upaya produksi film yang serius seperti ini. Dan yang ketiga, yang tidak bisa dinafikan adalah bahwa sekarang memang semangat zamannya khilafah. Jadi khilafah sudah menjadi semacam semangat zaman yang akan membuat banyak orang menjadi penasaran, ingin tahu tentang khilafah tersebut. Jadi akan diolah dalam bentuk apapun, narasi apapun, apalagi kalau ingin disajikan dalam bentuk film, tentu akan mengundang antusiasme dari banyak kalangan, baik itu muslim ataupun non-muslim, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Ya, jadi memang gara-gara demam khilafah ya, ini menjadikan semua apa yang terkait dengan khilafah itu pasti akan membuat kepo orang ya, menarik orang untuk mengetahui lebih jauh. Nah, kalau untuk Ustadz sendiri setelah melihat film itu gimana pandangan Ustadz?
terkait dengan film itu maksud saya ya. Bagaimana pandangan Ustadz sendiri ya sebagai pengamat politik melihat film tersebut? Saya mengapresiasi film tersebut karena berhasil menyajikan sesuatu yang mungkin oleh sebagian orang masih menjadi tanda tanya. Apa betul ada jejak khilafah di Nusantara ini? Kalau kita berbicara lebih jauh mengenai hal tersebut, saya ingin ulas sedikit. Posisi Indonesia ataupun Nusantara itu dari tinjauan geografis, geostrategis, dan geopolitik, memang kita berada di persimpangan. Bukan cuma sekedar persimpangan jalur perdagangan dunia, tapi juga di persimpangan peradaban-peradaban besar dunia. Oleh karena itu konsekuensinya adalah akan ada banyak jejak-jejak peradaban yang ada di negeri ini. Ambil contoh peradaban kebudayaan India. Sampai hari ini bukan hanya dalam konteks nama-nama orang ataupun nama-nama tempat yang terpengaruh dari peradaban tersebut. Tapi lebih jauh lagi kalau kita bicara ketatanegaraan kita, istilah Garuda, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, ini kan bukan suatu yang asli lokal gitu. Ini transnasional gitu kan sifatnya. Namun kita bisa terima itu karena sudah menjadi include bagian dari peradaban kita sendiri. Begitupun halnya dengan kebudayaan peradaban Cina. Dalam konteks kuliner kita jumpai misalnya mie, kemudian juga kecap, kemudian juga tahu dan lain sebagainya itu adalah pengaruh-pengaruh dari kebudayaan Cina. Bahkan Portugis yang secara historis tidak pernah menguasai Indonesia secara keseluruhan, hanya bercokol sebentar di Nusantara, itu tetap meninggalkan jejak-jejak peradaban. Setidaknya kalau kita telaah dari bahasa Indonesia, ada sekitar 300 kosakata dalam bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Portugis. Ambil contohnya bendera, kemudian boneka, pita, tinta, mentega, keju, bangku, dan banyak lagi. Nah, sekarang permasalahannya dalam konteks kekhilafan Islam, apakah jejak kekhilafan Islam itu ada atau tidak di Nusantara? Rasanya susah untuk ditolak oleh nalar bahwa tidak ada sama sekali jejak peradaban kekhilafan Islam di Nusantara. Pasti ada jejaknya. Tinggal permasalahan kita sekarang bagaimana untuk menguak dan mengungkap jejak-jejak peradaban dan juga khilafah itu di Nusantara. Seberapa signifikankah jejak tersebut? Seberapa kuat, erat, dan mesrakah hubungan antara kita di Nusantara ini dengan kekhilafahan yang ada di pusatnya di Timur Tengah sana. Karena kan Nusantara ini menjadi daerah periferi ya, daerah pinggir, sementara core-nya tetap berada di sana. Ini menarik untuk bisa diungkap. Jadi poin pertama kita, jejak itu pasti ada. Andai pun misalnya poin kedua, jejak tersebut tidak ada sama sekali, bukan berarti khilafah itu juga menjadi kehilangan relevansi untuk dibahas. Karena sejarah posisinya adalah sebagai objek pemikiran. Sementara khilafah itu, dia memiliki dalil-dalil normatif sebagai landasannya. Jadi, itu sudah cukup menjadi alasan bagi kaum muslimin untuk memperjuangkannya, apalagi kalau sudah diperkuat lagi dengan jejak-jejak secara historis itu juga ditemukan dengan kuat di Nusantara. Saya pikir itu menjadi hal yang penting untuk disampaikan kepada publik. Ya, ya. Jadi intinya jangan sampai kita itu lupa pada sejarah yang memang ternyata ada ya pengaruh khilafah di Nusantara ini ya. Baik Ustadz, tapi jadi setelah melihat film itu ya dengan berbagai macam nilai sejarahnya, jadi menurut pandangan Ustadz, apakah memang seluruh kaum muslimin ini wajib melihatnya itu?
Saya termasuk pribadi yang merekomendasikan supaya kaum muslimin beramai-ramai menyaksikan film tersebut. Mudah-mudahan banyak ilmu dan juga hal-hal baru yang kita bisa peroleh setelah menyaksikan film tersebut. Bahkan bukan cuma kaum muslimin, yang non-muslim juga, siapapun dia, baik itu di Nusantara ataupun di luar, ayo rame-rame disaksikan. Nanti baru kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, kita bisa bicara lebih jauh begitu. Saya sangat rekomendasikan ini untuk kalangan pelajar, pemuda, dan masyarakat umum. Ya, baik Ustadz ya. Ini moga-moga aja dari pihak panitia film Jejak Khilafah di Nusantara bisa meluncing secara luas ini ya. Kita harapkan seperti itu Ustadz ya. Nah, tapi di sisi lain Ustadz, ini kita ketahui ketika kita kemarin melihat itu tidak lebih ada 3 kali banned ya. Jadi ada pihak-pihak yang memang tidak suka dengan atau khawatir dengan film ini. Nah, ini tentu saja menjadi tanda tanya besar. Apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan Ustadz dengan film ini? Secara politis, ini norak sebenarnya. Tindakan-tindakan demikian, tindakan yang kekanak-kanakan, tindakan gagap, yang ya melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan? Apakah kontennya itu merusak? Apakah kontennya itu membuat misalnya disintegrasi bangsa? Atau apa sebenarnya? Nah, kalau hal tersebut tidak ada, maka ya tidak lain tidak bukan bisa dikatakan sebenarnya ini wujud dari kekalahan intelektual. Ya kan? Manakala orang tidak bisa lagi berdebat secara akal dan nalar sehat, ya sebenarnya main gebuk seperti ini kan, kita sangat menyayangkan. Ini bukan sikap yang dewasa, apalagi dilakukan oleh pemerintah sendiri. Harusnya disupport itu. Kalau memang misalnya nanti disaksikan ada yang keliru sejarahnya, kan banyak sejarawan di sini. Kalau ada yang keliru dari tinjauan budaya, arkeologi, dan lain-lain, ayo kita hadirkan, dibahas. Itu lebih elegan menurut saya. Ya. Saya menyayangkan tindakan tersebut. Ya. Harusnya lebih fair ya. Memang sebetulnya sebaiknya orang itu objektif, melihat dulu, kemudian baru menilai ya. Seperti itu saja. Tapi justru seperti itu membuat orang ini banyak orang penasaran kan gitu ya. Ketika memang film dokumenter ini di-banned lah. Oke, baik Ustadz, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan Ustadz setelah orang itu banyak orang sudah menyaksikan film itu, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan oleh Ustadz terkait dengan film tersebut ya. Saya pikir ada beberapa poin ya harus kita telah sama. Yang pertama bahwa hubungan Islam dengan kekuasaan itu nyata. Islam dan kekuasaan dalam hal ini politik itu tidak bisa dihindarkan atau ditutup-tutupi karena Islam sebagai agama yang kafah memang mengatur juga aspek-aspek politik demikian. Dan film Jejak Khilafah di Nusantara adalah bagian dari upaya untuk bisa menyuguhkan kepada khalayak ramai seperti apa relasi hubungan itu terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah bahwa kita tidak bisa lagi memandang dengan sinis Islam politik. Jadi kan seolah-olah kalau Islam politik itu sesuatu yang harus dihindari, bahkan menjadi momok gitu, yang menakutkan. Ini keliru dan setidaknya itu tercermin dalam tinjauan sejarah kita. Saya mendorong sebenarnya nanti tidak hanya dalam konteks tinjauan sejarah, tapi lebih jauh, ayo lebih kita buka supaya nanti multidisiplin ilmu yang akan meninjau jejak khilafah di Nusantara itu. Kita perlu juga tinjauan dari misalnya arkeologi seperti apa, kemudian dari tinjauan antropologi, dari tinjauan sosiologi, dari tinjauan linguistik dan lain sebagainya, sehingga akan muncul kesimpulan yang holistik menyeluruh tentang jejak khilafah di Nusantara.
Nah, yang jangan juga dilupakan setidaknya dalam ketatanegaraan daulah khilafah itu sendiri, politik luar negerinya kan dakwah. Nah, ini beda ya, kalau di Indonesia kan politik luar negeri kita bebas aktif. Nah, daulah khilafah, haluan politik luar negeri adalah dakwah. Artinya negara di sini proaktif untuk menyebarluaskan dakwah. Itulah sebenarnya jawaban mengapa banyak upaya-upaya secara struktur dari kekuasaan Islam di Timur Tengah sana untuk menjangkau semakin luas daerah-daerah di bumi ini supaya ada Islam dan peradaban Islam. Ini menjadi salah satu kunci juga. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang alergi dengan kekuasaan politik dan dikaitkan dengan Islam. Jadi jangan dikerangkeng atau dijadikan Islamnya hanya sebatas moralitas belaka, berupa himbauan-himbauan yang tidak membekas, tidak membumi, istilahnya begitu. Dan yang terakhir menurut saya juga jadi pesan yang penting, percayalah sejarah ini akan berulang kembali nanti. Kalau sekarang musim kemarau, kita tidak bisa mengatakan ini kan kering, mana tidak ada hujan. Sebelum musim kemarau ini ada musim penghujan. Dan percayalah, tidak akan selamanya kita kemarau. Nanti akan datang lagi musim penghujan setelah musim kemarau ini berakhir. Nah, konteks seperti itu juga terjadi ketika kita berbicara kekhilafahan. Memang realitanya sekarang kan belum, ya mana khilafahnya mana? Di mana? Tunjukkan. Memang realitanya belum. Tapi semangat zaman itu bergeser ke arah sana. Dan hanya masalah waktu, cepat atau lambat, khilafah itu akan berdiri kembali. Nah, ini menjadi pesan penting. Jadi bukan satu hal yang harus ditakuti, karena khilafah bukan ancaman kok. Perubahan ala khilafah itu berbeda. Tinjauan sejarah telah membuktikan perbedaan antara penjajahan dengan futuhat yang dilakukan oleh kekhilafan Islam. Sangat damai. Jadi ini bukan satu hal yang harus kita takuti. Ya. Baik Ustadz, jadi ini menarik ini ya. Jadi selama ini orang mungkin mengenal Islam itu hanya sebagai agama ibadah, padahal Islam juga mengatur masalah politik, masalah pemerintahan yang kita kenal dengan sistem pemerintahan khilafah itu ya. Nah, dengan adanya dari segi tadi sudah disampaikan kewajiban tentang menegakkannya, jadi apa yang harus dilakukan oleh umat ini, Ustadz, ketika khilafah itu belum tegak? Setelah kita meyakini bahwa khilafah adalah tajul furud, mahkota dari sekalian kewajiban, tidak akan bisa Islam itu diterapkan secara sempurna tatkala khilafahnya sendiri belum ada. Maka khilafah ini harus didakwahkan terus-menerus sehingga semakin banyak pihak yang paham tentang khilafah. Bukan salah paham, apalagi dijadikan komunitas politik. Ini sangat kita sayangkan. Dikondisikan menakutkan dan lain sebagainya. Khilafah itu ajaran Islam. Nah, justru sebaliknya yang harus kita lakukan ke depan, penyadaran bahwa khilafah itulah selain dia bersifat tajul furud, juga khilafah adalah thoriqoh, metode dalam penerapan fikroh-fikroh Islam yang begitu banyak. Dengan adanya khilafah nanti, baru Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Dengan khilafah nanti, baru baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan nyata, bukan sebatas ucapan belaka seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang penting dan porsi kita di sini sekarang. Bagaimana senantiasa menyampaikan khilafah, mendakwakan khilafah sehingga umat juga berbondong-bondong untuk sudi gitu ya, rela berkorban memperjuangkan tegaknya khilafah ini yang merupakan sebuah keniscayaan. Ya, baik Ustadz, menarik sekali perbincangan kita kali ini dan kita bisa menyimpulkan ternyata Islam itu tidak mengatur hanya masalah ibadah tetapi pemerintahan,
Ya, kita tahu khilafah itu bukan sebuah ideologi, ternyata khilafah itu adalah sistem pemerintahan dalam Islam yang sudah pernah ada, kan begitu Ustaz ya. Dan itu terbukti bisa memberikan kebarokahan, ya, memberikan kesejahteraan, keadilan untuk semuanya. Nah, persoalannya kan mungkin karena banyak suara-suara miring tentang khilafah. Nah, ini perlu kembali dikaji kembali oleh umat ini, dan kalau sudah bisa memahami, tersadarkan, kita harus memperjuangkannya kembali karena ini untuk kebaikan seluruh manusia. Begitu saja. Ya, rahmat Ya. bagi seluruh alam. Bukan cuma Muslim, non-Muslim, Oh gitu ya. Ya. tumbuhan, hewan, ya semua makhluk Allah. Ya. Baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya bisa hadir bersama kita untuk meresensi film yang viral ini. Ya, moga-moga ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kita semua dan khususnya para pemirsa At-Tadkir Channel. Demikian pemirsa, sedikit bincang kita dengan Ustadz Muhammad Andri Susnadi. Demikian dari kami, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.